Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Tamam, NPM 255707116. Saya ingin membuat video pengganti karena pas itu pertemuan 3 saya nggak masuk. Ini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga, responsi logika. Yang pertama ada hukum logika. Hukum logika adalah pernyataan majemuk yang selalu benar terlepas dari pernyataan komponennya. Komponen yang dimaksud adalah objek-objek dalam matematika. Sini ada hukum-hukum logikanya. Nah, di sini ada ekuivalensi proposi, di mana kesamaan dalam nilai kebenaran antara dua atau lebih pernyataan logika. Dalam konteks logika proposisional ini, dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika memiliki tabel kebenaran yang sama. Artinya, nilai kebenaran mereka selalu identik dalam semua situasi. Ini contoh soalnya. Berikan apakah P atau Q, maka P maka Q ekuivalen dengan T menggunakan hukum logikanya. Sini ada penyelesaiannya. P atau Q maka negasi P dan Q. Sini pakai hukum Cicero. Nah, di sini contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa proposisi majemuk P atau negasi buka kurung P atau Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Penyelesaiannya gini. P atau negasi buka kurung P atau Q, pakai hukum De Morgannya jadi P atau negasi P atau negasi P atau negasi Q. Nah, di sini ada varian proposisi bersyarat. Itu khusus implikasi P maka Q. Inversnya negasi P maka negasi Q. Konversinya Q maka P, kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Ini contoh varian proposisi bersyaratnya. Jika Rafael suka begadang, maka ia mudah mengantuk di kelas. Nah, di sini ada contoh inverse negasi P maka negasi Q. Jika Rafael tidak suka begadang, maka ia tidak mudah mengantuk di kelas. Di sini ada contoh konversinya Q maka P. Jika Rafael mudah mengantuk di kelas, maka Rafael suka begadang. Di sini ada contoh kontraposisi negasi Q maka negasi P. Jika Rafael tidak mudah mengantuk di kelas, maka Rafael tidak suka begadang. Sini ada contoh soalnya, tunjukkan inverse dari proposisi P maka buka kurung Q atau R. Penyelesaiannya gini. Negasi P maka negasi Q sama dengan negasi P maka negasi Q atau R. Menggunakan hukum De Morgan dapat disederhanakan menjadi negasi buka kurung Q dan R menjadi negasi Q atau negasi R. Maka inversnya adalah negasi P maka buka kurung negasi Q atau negasi R. Sini ada inferensi logika. Inferensi logika adalah kaidah penarikan kesimpulan. Dalam logika matematika terdapat beberapa teorema inferensi yang sahih atau valid, yaitu sini hukum-hukumnya. Nah, sini ada contoh soalnya. Modus ponens itu P maka Q. P premis pertama yaitu ada jika televisi menyala maka kabel listrik tersambung. Premis kedua televisi menyala berarti kabel listrik tersambung. Contoh soalnya modus tollens premis pertama jika hujan turun maka jalanan menjadi basah. Premis kedua jalanan tidak basah berarti hujan tidak turun. Contoh soal silogisme disjungtif P dan Q sama dengan negasi P sama dengan Q. Ini yang contoh soalnya. Premis 1 saya akan naik motor atau naik bus. Premis 2 saya tidak naik motor berarti saya naik bus. Ini contoh soal simplifikasi. Premis pertama, Achira bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Jepang. Berarti Achira bisa berbahasa Inggris. Penjumlahan, contoh penjumlahan.
Premis pertama, Ana adalah mahasiswa S1, berarti Ana adalah mahasiswa perguruan tinggi D3 atau S1. Nah, di sini ada contoh latihannya. Suatu pagi Zahra bersiap berangkat ke kampus. Ia teringat bahwa hari ini mungkin ada presentasi di kelas. Dari beberapa hal yang ia ketahui berlaku kondisi berikut. A. Jika Zahra membawa laptop maka pasti ada presentasi di kelas. B. Jika Zahra membaca pengumuman maka ia akan membawa laptop. C. Jika tidak membawa laptop. D. Jika ada presentasi di kelas maka Zahra pasti membawa pointer. E. Zahra tidak membawa pointer. Nah, di sini penjelasannya itu misalkan Zahra membawa laptop, Q-nya ada presentasi, R. Zahra membaca pengumuman, dan S. Zahra membawa pointer. Berarti di sini yang A P maka Q, yang B P maka R, yang C negasi P, yang D Q maka S, yang E negasi S. Penyelesaiannya premis pertama itu min Q, tolen D dan E. Premis kedua min P, tolen A dan P1. Premis ketiganya negasi R, tolen B dan P2. Jadi kesimpulannya Zahra tidak membaca pengumuman. Oke, terima kasih.